Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya. Saudara AF Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya. Karena tuntas ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangko Armada RI
bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sera dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok, yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya, yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS. Ya tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan
Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH, dia menyerahkan lagi ke saudara RH. Ya. Nah, RH ini ya, kemudian dijual ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Ya. Nah, kemudian dari saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, ya, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu, ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, satu GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksud pengambil alihan dari pihak rental. Tapi karena adanya situasi yang agak tarik-menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak Dus dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota
anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini, karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya. Saudara AE Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya. Karena tuntas ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpangsiuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan
gelar perkara dari Polda Banten, ya, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15. RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO, ya, yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan, ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH, ya, yang saat ini masih DPO. Ya. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan, ya, KTP palsu dan KK palsu, ya, atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH, dia menyerahkan lagi ke Saudara RH. Ya. Nah, RH ini, ya, kemudian dijual, ya, kepada Saudara IS dengan harga 23 juta. Ya. Nah, kemudian dari Saudara RH, ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui Saudara SY. Harganya sudah
naik ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang ya. Baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu, ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK beliau. Nah, jadi itu ya, proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, satu GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat, ya. Saudara AE Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini
terkhusus mengawal untuk- kasus ini ya. Ya, terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya, terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya, karena Usut tuntas. ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah. Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua Secara pada saat tragis. sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Lagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI.
Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO, ya, yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan, ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH, ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan, ya, KTP palsu dan KK palsu, ya, atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH, dia menyerahkan lagi ke Saudara RH. Ya. Nah, RH ini, ya, kemudian dijual, ya, kepada Saudara IS dengan harga 23 juta. Kemudian dari Saudara RH, ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui Saudara SY. Harganya sudah naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widiatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima
sewa kendaraan, kemudian 1 buah KTP palsu, 1 lembar KK palsu, ya, kartu keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK beliau. Nah, jadi itu ya, proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil beliau ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, Saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat, ya. Saudara AF Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini, ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI, ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya karena tuntas. Ayah saya telah menjadi korban, ya, penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anaknya sendiri, Kak. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur, keluar darah. Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya.
Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat tragis. sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Lagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu disakiti, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol disakiti. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ya saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpangsiuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 rest area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang
telah kami lakukan tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya, yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS. Ya tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH, dia menyerahkan lagi ke Saudara RH. Ya. Nah, RH ini, ya, kemudian dijual ya, kepada Saudara IS dengan harga 23 juta. Kemudian dari Saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA ya, Oknum TNI Angkatan Laut ya, melalui Saudara SY. Harganya sudah naik ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu ya, kartu keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Jadi itu ya, proses daripada penggelapan ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS sudah tidak aktif. Saudara Agam dan
ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksud pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puskoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat, ya. Saudara AF Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini, ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI, ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya karena tuntas. Ayah saya telah menjadi korban, ya, penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anaknya sendiri, kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur, keluar darah, sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan, ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat sakaratul maut, ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali, ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ya saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini
untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpangsiuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek Polres Kota Tangerang tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan
di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange nomor polisi B2694 KZO ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH ya, yang saat ini masih DPO ya. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS. Ya tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH dia menyerahkan lagi ke saudara RH. Ya. Nah, RH ini ya, kemudian dijual kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Nah, kemudian dari saudara RH baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang ya. Baik saksi-saksi yang dari TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian 1 unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, 1 lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian 1 buah KTP palsu, 1 lembar KK palsu ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu ya, proses daripada penggelapan ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45. Di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental. Ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana, sehingga
terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangga soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangga malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya. Saudara AET Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya. Karena tuntas ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut. Sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspoma dan Polda Banten.
Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek Polres Kota Tangerang tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititip
menyiapkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH, dia menyerahkan lagi ke saudara RH. Ya. Nah, RH ini ya, kemudian dijual ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Ya. Nah, kemudian dari saudara RH baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, ya, baik saksi-saksi yang dari TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 Kaseto. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu. Nah, jadi itu ya, proses daripada penggelapan ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut.
Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangga soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangga malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya. Saudara AE Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya. Karena tuntas ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Lagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 rest area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangko Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden
berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS. Ya tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH, dia menyerahkan lagi ke saudara RH. Ya. Nah,
RH ini ya, kemudian dijual ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Ya. Nah, kemudian dari saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, ya, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 Kaseto. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widiatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu, ya, kartu keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, satu GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksud pengambil alihan dari pihak rental. Tapi karena adanya situasi yang agak tarik-menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak Dus dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota
anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini, karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya, saudara AE Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya, terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya, karena usut tuntas. Ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ya saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpangsiuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan
gelar perkara dari Polda Banten, ya, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO, ya, yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan, ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH, ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan, ya, KTP palsu dan KK palsu, ya, atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH, dia menyerahkan lagi ke Saudara RH. Ya. Nah, RH ini, ya, kemudian dijual, ya, kepada Saudara IS dengan harga 23 juta. Kemudian dari Saudara RH, ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui Saudara SY, harganya sudah
naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, ya, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021, Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian 1 unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, 1 lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian 1 buah KTP palsu, 1 lembar KK palsu, ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu ya, proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksud pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat, ya. Saudara Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini
terkhusus mengawal kasus ini ya. Ya, terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya, terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya, karena Usut tuntas. ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah dari dada saya. Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua Secara pada saat tragis. sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Lagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut. Sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI.
Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO, ya, yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan, ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH, ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan, ya, KTP palsu dan KK palsu, ya, atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH, dia menyerahkan lagi ke Saudara RH. Ya. Nah, RH ini, ya, kemudian dijual, ya, kepada Saudara IS dengan harga 23 juta. Kemudian dari Saudara RH, ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui Saudara SY. Harganya sudah naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Mapol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima
sewa kendaraan, kemudian 1 buah KTP palsu, 1 lembar KK palsu, ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK beliau. Nah, jadi itu ya, proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil beliau ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, Saudara Agam, dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puskoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangga soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangga malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat, ya. Saudara AF Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini, ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI, ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya karena tuntas. Ayah saya telah menjadi korban, ya, penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri, kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur, keluar darah. Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya.
Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat tragis. sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu disakiti, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol disakiti. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ya saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 rest area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, ya, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang
telah kami lakukan tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspommal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH ya, yang saat ini masih DPO ya. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya, KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH dia menyerahkan lagi ke Saudara RH ya. Nah, RH ini ya, kemudian dijual ya, kepada Saudara IS dengan harga 23 juta ya. Nah, kemudian dari Saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA ya, Oknum TNI Angkatan Laut ya, melalui Saudara SY. Harganya sudah naik ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang ya, baik saksi-saksi yang dari TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu ya, proses daripada penggelapan ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Satu GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah
tidak aktif. Karena dua GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksud pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat, ya. Saudara AF Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini, ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI, ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya karena tuntas. Ayah saya telah menjadi korban, ya, penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri, kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur, keluar darah. Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan, ya, anak melihat kematian orang tua pada saat sakaratul maut, ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali, ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ya saya dari situ. Dan Pak Ramli
Kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpangsiuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek Polres Kota Tangerang tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di
CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange nomor polisi B2694 KZO ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH ya, yang saat ini masih DPO ya. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS ya. Tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH dia menyerahkan lagi ke saudara RH ya. Nah, RH ini ya, kemudian dijual ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Kemudian dari saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA ya, oknum TNI Angkatan Laut ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu dan sebuah fotokopi STNK Brio. Jadi itu ya, proses daripada penggelapan ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Satu GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi ya, upaya perampasan atau pengambil alihan ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental
tapi karena adanya situasi yang agak tarik-menarik di sana sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangga soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangga malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya. Saudara AE Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya. Karena tuntas ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat tragis. sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Lagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan
bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangkuarmada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek Polres Kota Tangerang tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH ya, yang saat ini masih DPO ya.
Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH dia menyerahkan lagi ke saudara RH. Ya. Nah, RH ini ya, kemudian dijual ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Ya. Nah, kemudian dari saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, ya, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021, Nopol B2696 Kaseto. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu, ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu ya, proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, satu GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak Dus dan Puskoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut.
Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangga soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangga malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya. Saudara AF Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya. Karena tuntas ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Lagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 rest area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangko Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden
berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya, yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS. Ya tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH, dia menyerahkan lagi ke saudara RH. Ya. Nah,
RH ini ya, kemudian dijual ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Ya. Nah, kemudian dari saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, ya, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian 1 unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, 1 lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian 1 buah KTP palsu, 1 lembar KK palsu, ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksud pengambil alihan dari pihak rental. Tapi karena adanya situasi yang agak tarik-menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak Dus dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap
karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya, saudara AE Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya, terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya, karena tuntas. Ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur, keluar darah. Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat tragis. sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Lagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspommal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspommal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP.
TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS. Ya tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH, dia menyerahkan lagi ke Saudara RH. Ya. Nah, RH ini, ya, kemudian dijual ya, kepada Saudara IS dengan harga 23 juta. Kemudian dari Saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA ya, oknum TNI Angkatan Laut ya, melalui Saudara SY. Harganya sudah naik ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021
Nopol B2696 Kaseto. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widiatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK beliau. Nah, jadi itu proses daripada penggelapan, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, saudara Agam, dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi upaya perampasan atau pengambil alihan, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental. Tapi karena adanya situasi yang agak tarik-menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangga soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangga malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat, saudara Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo
untuk menangani kasus saya karena usut tuntas. ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua Secara pada saat tragis. sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Lagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu disakiti, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan
penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya, yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS. Ya tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH, dia menyerahkan lagi ke Saudara RH. Ya. Nah, RH ini, ya, kemudian dijual ya, kepada Saudara IS dengan harga 23 juta. Kemudian dari Saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA ya, Oknum TNI Angkatan Laut ya, melalui Saudara SY. Harganya sudah naik ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widiatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu ya.
proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, Saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat, ya. Saudara AF Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini, ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI, ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya karena usut tuntas. Ayah saya telah menjadi korban, ya, penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri, kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur, keluar darah. Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan, ya, anak melihat kematian orang tua pada saat sakaratul maut, ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali, ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah
menyarankan persuasif waktu di Caketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ya saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 rest area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspommal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspommal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspommal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspommal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspommal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspommal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspommal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten.
Kami akan sampaikan. Yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP. Sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Agam Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada Saudara IH ya, yang saat ini masih DPO. Kemudian Saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS. Ya tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari Saudara IH, dia menyerahkan lagi ke Saudara RH. Ya. Nah, RH ini ya, kemudian dijual ya, kepada Saudara IS dengan harga 23 juta. Kemudian dari Saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada Saudara AA ya, oknum TNI Angkatan Laut ya, melalui Saudara SY. Harganya sudah naik ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Jadi itu ya, proses daripada penggelapan ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Satu GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental ya, Saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri ya, secara mandiri.
sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangga soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangga malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat, ya. Saudara AE Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini, ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI, ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya karena tuntas. Ayah saya telah menjadi korban, ya, penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri, kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur, keluar darah. Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan, ya, anak melihat kematian orang tua pada saat sakaratul maut, ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali, ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait
insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek Polres Kota Tangerang tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005
Desa Mekarsari, Kecamatan Rajak, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO. Ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan, ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH, ya, yang saat ini masih DPO. Ya. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan, ya, KTP palsu dan KK palsu, ya, atas nama AS, ya, atas nama AS. Ya, tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH dia menyerahkan lagi ke saudara RH. Ya. Nah, RH ini, ya, kemudian dijual, ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Ya. Nah, kemudian dari saudara RH, ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, ya, baik saksi-saksi yang ada di TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021 Nopol B2696 KZO. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widiatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu, ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK beliau. Nah, jadi itu, ya, proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya. Dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang, ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena adanya situasi yang agak tarik menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak
dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangga soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangga malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya. Saudara AF Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya. Karena tuntas ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Lagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya. Kami menggelar konferensi pers ini untuk memberikan tanggapan resmi atas kesimpang siuran pemberitaan terkait insiden atau kejadian penembakan di kilometer 45 res area tol Merak Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 yang diduga melibatkan 3 oknum anggota Angkatan Laut. Kami ingin menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspoma dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel
Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Gayu, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok, yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai kronologi dan perkembangan penyidikan akan disampaikan dari pihak Polda serta Puspomal. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Kami persilakan pertama dari pihak Polda Banten untuk menyampaikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kapolda Banten. Dilanjutkan nanti penjelasan dari dan Puspomal. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati para PJU Ormada RI, Bapak dan Puspomal, Laksda TNI Sasmita Esa, dan seluruh awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kami selaku Kapolda Banten akan menyampaikan hasil penyidikan yang telah kami lakukan, tentunya atas koordinasi bersama dengan pihak Puspomal TNI Angkatan Laut, karena kejadian yang berakhir adanya penembakan itu bermula dari kasus penggelapan terhadap sebuah kendaraan yang ditangani oleh Polda Banten. Kami akan sampaikan, yang pertama, kasus ini dilaporkan kepada kami terkait dengan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, sesuai dengan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Rajek, Polres Kota Tangerang, tanggal 2 Januari 2025. Pelapornya adalah Saudara Aga Muhammad Nasruddin, yang tinggal di daerah Taman Raya Rajek, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat kejadian penggelapan ini adalah di CV Makmur Raya, ya, tempat rental kendaraan. Pukul 00.15 ya, dilakukan penyewaan di Taman Raya Rajek Blok I 15 RT 015 RW 005 Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Yang disewa adalah Honda Brio warna orange, nomor polisi B2694 KZO ya. Yang disewa oleh seorang warga Pandeglang bernama AS. Yang selanjutnya AS ini menyerahkan ya, setelah dia menyewakan diserahkan pada saudara IH ya, yang saat ini masih DPO ya. Kemudian saudara IH ini bukan hanya dia dititipkan kendaraan oleh AS saja, tapi juga dia menyiapkan ya KTP palsu dan KK palsu ya, atas nama AS ya, atas nama AS.
Ya tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan. Untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK, tapi dia menggunakannya KTP dan KK palsu. Kemudian dari saudara IH, dia menyerahkan lagi ke saudara RH. Ya. Nah, RH ini ya, kemudian dijual ya, kepada saudara IS dengan harga 23 juta. Ya. Nah, kemudian dari saudara RH ya, baru diserahkan kepada atau dijual kepada saudara AA, ya, oknum TNI Angkatan Laut, ya, melalui saudara SY. Harganya sudah naik, ya, naikin menjadi 40 juta. Saksi-saksi yang kita periksa 13 orang, ya, baik saksi-saksi yang dari TKP maupun juga saksi penangkap. Kemudian barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah surat BPKB kendaraan Honda Brio warna orange tahun 2021, Nopol B2696 Kaseto. Kemudian juga sebuah surat STNK kendaraan Brio warna orange tahun 2021. Kemudian satu unit kendaraan Honda Brio berwarna orange atas nama Siska Widyatuti. Kemudian sebuah kunci kendaraan, satu lembar tanda terima sewa kendaraan, kemudian satu buah KTP palsu, satu lembar KK palsu, ya, untuk keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, satu GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental. Tapi karena adanya situasi yang agak tarik-menarik di sana, sehingga terjadilah penembakan. Nah, nanti akan disampaikan untuk kejadian penembakan dari Pak Dus dan Puspoma. Seperti itu. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi